Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami terus mengingat bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah yang setia, Allah yang adil. Engkau yang mengendalikan akan hidup kami, Engkau yang membawa kami di dalam jalan-jalan kemenangan. Biarlah anugerah kemurahan-Mu melimpah atas setiap kami sehingga kami dapat menjalani seluruh pendidikan-Mu, seluruh apa yang Engkau izinkan terjadi. Dan kami selalu mengingat bahwa semua mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan kebaikan. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara, saya akan share tentang dua dimensi. Maksud saya itu tentang alam nyata dan alam roh. Kita kan hidup sebenarnya kita hidup ini sebagai manusia roh yang sudah mengalami kelahiran baru. Roh kita nih hidup dan kita harus menghidupkan manusia roh kita, dan kita harus selalu ingat bahwa kita walaupun melihat fakta, hidup di alam fakta, tapi kita juga harus hidup di alam rohani. Karena roh kita ini sudah dihidupkan oleh Tuhan, ya. Saya sebutnya dimensi natural, dimensi supranatural. Bahasa kerennya saudara, supaya nanti anak-anak yang akan lanjut sesudah baptisan, saya akan perkenalkan. Karena begini saudara, ada orang yang udah orang percaya gitu ya. Saya dengar nih baru hari apa ya, saya dengar hari Selasa kalau nggak salah. Ada orang percaya. Orang percaya dia mengenal akan alam roh. Tetapi dengan bertumbuhnya dia di dalam mungkin dalam lingkungan, dalam pergaulan atau apalah. Sekarang dia tidak lagi percaya akan alam roh. Nah, memang musuh kita bukan darah daging. Musuh kita ini yang tidak kelihatan, tapi kita harus tahu bahwa ada sebenarnya musuh itu. Musuh kita memang bukan diri kita, di dalam diri kita kan harus dimenangkan dulu juga kan, ini harus dimenangkan nih. Tapi orang itu sudah tidak percaya, mungkin karena pandai atau apalah, nggak tahu dah. Sekarang dunia, apalagi dunia katakanlah dunia itu bukan, orang-orangnya lebih suka tidak disebut gaptek, jadi dunia apa itu? Insta. Nah dunia, jadi manusia itu tambah lama tambah pandai, jadi teknologinya tinggi gitu ya. Nah kita harus selalu ingat, kepandaian apapun, pengetahuan boleh bertambah di kitab Daniel, tapi ujungnya apa kita harus tahu. Pengetahuan yang benar hanya pengetahuan untuk mengenal Allah. Lebih lagi dunia dengan teknik tinggi, kita juga harus lebih lagi mengenal Allah, lebih mengenal Allah, karena Allah itu di atas segala-galanya. Itu yang saya mau sharekan. Nah, sekarang kalau kita ini tidak bisa menjadi nyaman dalam satu dimensi yang selalu berubah-ubah ya. Karena dimensi yang selalu berubah-ubah itu berarti dapat diguncangkan ya. Dapat diguncangkan. Kejahatan makin merajalela. Pembunuhan sudah dianggap gimana? Yang tidak normal dinormalkan, dilegalkan. Nah itu banyak hal yang membuat hati kita ciut dengan adanya peraturan ini, pergolakan ini membuat hati kita ciut. Tapi kita harus senantiasa ingat bahwa Tuhan itu yang kita kenal adalah roh. Roh, Tuhan adalah roh. Kita adalah manusia roh yang sudah dilahirkan kembali. Berarti kita hidup fakta dan roh. Nah roh ini lebih besar kuasanya daripada fakta. Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita untuk kita merindukan yang ada pada Tuhan. Yang ada pada Tuhan itu apa?
yang punya nilai-nilai ilahi yang kekal. Tuhan kasih kita benih, firman, iman. Tuhan kasih kita iman. Iman itu besar kuasanya. Imannya mengalahkan dunia. Dunia itu apa? Dunia natural. Kita menghadapi fakta, hidup tidak mudah. Kita menghadapi fakta, pergolakan-pergolakan terjadi. Resesi banyak dikatakan, ramalan ini dan itu, ini dan itu dan itu. Tapi semuanya yang tinggal tetap cuma firman. Yang tinggal tetap kita kalau mau ada di dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dengan hukum-hukum, dengan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan, kita ada. Kita mau ada di situ. Yang paling nyaman itu hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup dekat Tuhan itu paling nyaman, saudara. Coba kalau saudara praise and worship. Ketika saudara menaikkan pujian, saudara pasti merasakan ada hadirat Tuhan menjamah kita. Ada sesuatu yang sangat lembut menyentuh kita sehingga tanpa kita dibuat baper, ya, saya katakan dibuat baper. Air mata kita bisa turun, bisa menetes, bukan bisa turun. Ya, seperti itu. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa, ya. Nah, manusia hidup itu jadi dalam dimensi natural dan supranatural atau kekekalan, ya. Masalah-masalah yang kita hadapi semuanya berhubungan dengan yang namanya dimensi fakta natural, tetapi kita harus tahu bahwa dunia rohani lebih besar dan memiliki kekuasaan atas yang natural. Tuhan kasih kita firman, perkataan yang kita ucapkan di udara, di dunia yang tidak terlihat ini, perkataan yang kita ucapkan itu mempengaruhi dunia realita. Yang lalu saya pernah saksikan. Saya nggak saksikan lagi, ya. Kalau dimensi natural itu seperti sebuah garis lurus. Garis lurus, kalau orang yang arsitek atau orang sipil buat garis lurus pasti bagus. Garis lurus. Kalau saya begitu buat garis lurusnya panjang, mulailah berkelok sedikit. Mulai, ya, boro-boro garis lurus, nggak benar gitu, ya. Nah, selalu ada awal, ada akhir. Tetapi yang namanya dimensi kekal, yang namanya kekekalan itu seperti lingkaran. Makanya orang cincin itu dibuat lingkar katanya supaya cintanya ini terus menerus tidak berakhir, tidak pernah berakhir. Nah, di dunia kekekalan itu sebuah lingkaran, tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Nah, Allah kita tinggal dalam kekekalan. Allah tinggal dalam kekekalan dan kita mau memasuki supaya hidup kita nyaman itu dekat dengan Allah. Supaya kita tahu kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh ketenangan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, kita ini bisa menerima karya salib Yesus di mana segala sesuatu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Yesus bilang, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kita bisa mewujudkannya supaya kita bisa benar-benar iya ya apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Kita ini bisa mewujudkannya dalam hidup kita adalah dengan iman. Kita boleh dengar segala macam Yesus bangkit, Yesus hidup. Tetapi kalau saudara tidak punya iman, kita tidak bisa dapat mewujudkan apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Saya juga dulu seperti itu, sekedar nyanyi memang senang ya buat muji-muji senang, tapi tidak dengan pengertian. Nah, sekarang saudara harus berubah. Saudara menyanyi, menyembah di dalam roh saudara yang sudah dilahirkan baru. Saudara menaikkan deklarasi di alam yang tidak kelihatan dengan roh saudara yang percaya. Dengan roh yang percaya, ya. Nah, kita ini bersyukur, ya. Hidup kita
karena percaya, hidup kita karena iman. Itu harus diterapkan sekarang ini. Kalau enggak stres saudara. Boro-boro persoalan yang pemerintahan politik segala. Jangan jauh-jauh. Persoalan yang dekat-dekat dengan kita aja, lingkungan bisa bikin kita stres. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau mau diperkenan Allah, kita harus punya iman. Dan bagaimana caranya buat kita punya iman? Nah, kita akan belajar terus ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Harus percaya bahwa Allah ada. Orang kalau di ujung kematian gitu ya, di Injil ini gitu ya, ya mau saja kan dia kan. Tapi dia harus percaya bahwa Allah ada. Karena Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara datang ke tempat ini untuk praise and worship, saudara harus punya kesungguhan. Cari Tuhan, cari firman ya. Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kita tahu bahwa kalau kita mendengar akan firman, iman itu pendengaran dari firman Kristus ya. Pendengaran firman Kristus. Ketika firman berbicara, manusia roh kita punya telinga nih. Manusia roh kita, barang siapa mendengar, hendaklah ia percaya ya. Nah sekarang manusia roh kita punya telinga. Telinga roh kita nih fokus sama firman. Tangkep itu. Tangkep. Nah sama aja kita mencari Allah. Kita mencari Allah, mencari Dia yang akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Dianya bagaimana? Dari firman. Karena Allah itu firman hidup yang jadi manusia. Jadi kalau kita lagi dengar pemberitaan firman, itu kita cari firmannya apa yang berbicara kepada saya, supaya masalah kita nih bisa ada jalan, supaya pergumulan kita bisa menemukan jawaban. Seperti itu ya, kita belajar ya. Saya juga lagi terus belajar ya. Di sini dilihat bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ketika kita mencari firman, ketika kita mencari Allah, Allah itu kasih upah. Upahnya apa? Iman. Jadi ketika kita tahu iman yang dari Allah itu diberikan ketika kita sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman, di dalam mencari firman, di dalam mencari Dia, karena firman itu adalah Allah. Ya. Terus Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6 ngomong begini. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Siapakah kasih itu? Allah. Allah adalah kasih. Iman yang diberikan oleh Allah adalah iman Allah. Iman yang bekerja oleh kasih. Nah, keadaan hati kita ketika kita ada di dalam pertemuan ibadah, itu kan pasti ada puji-pujian, penyembahan. Itu tuh pujian penyembahan menggemburkan setiap tanah-tanah hati kita untuk siap mendengar firman. Nah, ketika hati kita mulai lembut, saat hati kita sudah lembut, gampang sekali untuk masuknya iman. Tetapi kalau kita datang dengan hati kesal, keras, tidak peduli, dan asal dulu saya diajarin, datang duduk dengar, di ibadah jangan datang duduk dengar, pulang gitu ya. Jangan ya, kita benar-benar cari Tuhan. Maka hati kita yang lagi keras, yang masih ada batu-batu, yang masih ada
tumbuh-tumbuhan tuh benih-benih omongan apa gitu ya, tertanam di hati kita itu dibuang. Ketika ada di dalam hadirat Tuhan, penting untuk kita senantiasa menaikkan pujian dan penyembahan sebelum kita dengar firman. Karena tanah hati yang keras membuat benih firman itu sulit masuknya. Kan kalau kita lihat tentang imannya, di dalam Matius 9, kita lihat dulu Matius 9 ayat 27 sampai 29. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, orang buta itu menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Orang buta ini ngintil Yesus aja, tapi Yesus bisa bertanya kepada dia. Bertanya kepadanya, "Kamu percaya?" "Ya, percaya." "Jadilah padamu menurut keinginanmu." Jadi orang buta ini punya iman bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dia, dan dia terus ngintil Yesus ya. Setelah ngintil Yesus, ketemulah dia sama Yesus. Upahnya diberikan. Tidak sia-sia orang yang mencari Tuhan. Matamu celik, jadi menurut imanmu. Seperti kalau kita lihat, begitu kita dengar firman, timbul iman. Pegang iman itu, perkatakan firman itu. Kita misal pegang rema ya, kita nangkep nih rema. Ada jawaban buat doa saya, buat pergumulan saya pegang firman itu. Dan ketika saudara pulang ke rumah, saudara perkatakan, jangan dalam hati nih. Belajar untuk memperkatakan, ngomong. Ini nih penguasa di udara, pemerintah di udara, penghulu di udara, ada roh-roh jahat. Perkatakan, lepaskan firman itu. Saya bukan lagi korban, tetapi saya mau memuliakan Tuhan dengan korban pujian saya. Perkatakan di udara. Di dunia yang di dimensi yang tidak kelihatan, kitanya dimensi fakta bisa. Karena apa? Karena kita nih punya daya cipta. Saya ingat tempo hari saya udah pernah omong, ada orang itu orang yang saleh beragama dalam agamanya dia gitu ya. Nah, dia ngomong, "Jangan ngomong sembarangan, tidak boleh." Saya perhatikan aja, tidak boleh ya ngomong sembarangan gitu. Udah satu dulu ya. Terus ada lagi saudara sepupu kita nih ngomong, "Kamu ngomong seperti itu, ingat loh, omonganmu itu doa. Omonganmu itu doa. Jadi hati-hati. Kita kalau ngomong negatif itu adalah doa kita. Jangan sekali-kali mengucapkan hal-hal yang seperti itu ya." Nah, kita lihat di Ibrani 4 ayat 2. Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi kita harus punya iman. Iman itu harus ada. Tuhan itu sudah naruh modal di hidup kita. Iman percaya. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Perkatakan itu ya. Kalau kita percaya akan janji Tuhan, tapi kita tidak mempunyai iman, tapi tidak ada iman menyertai janji itu, tidak akan terjadi. Dibutuhkan wadah untuk menerima janji-janji Tuhan. Wadahnya adalah iman. Dulu saya pernah siarkan saya selalu ingat Edi Leo ngajarin kan, saya ulang lagi ya di sini. Seperti lagi naro ketel, bukan ketel ya.
tempat air tuh. Ya lah sebut aja kata lah saya. Kata itu ya. Nah itu seret apa nggak tahu lah namanya. Nah itu ditaruh kan. Nah seperti ditaruh itu akan Tuhan ini sudah memberi kita, memberi dari wadahnya, dikucurkan ke bawah. Ini dimensi yang Tuhan punya ya, dimensi kekekalan. Nah udah naruh nih, taruh janji-janji Tuhan udah diturunkan. Tapi kita nih membiarkan janji itu, kita tidak punya iman karena otak kita jalan. Yang menghalangi iman kita nih otak. Enggak masuk akal, bocengli kata orang yang Oken ngomong bocengli lah. Li ngomong apa gitu ya, bocengli lah. Lu gini. Nah, itu kita harus terima dengan iman, Iman Tuhan aku percaya. Kalau iman pasti jadi. Kita nggak bisa asal ngomong mengklaim ini maunya saya. Tetapi kalau bukan Tuhan yang kasih, tidak akan pernah jadi. Jadi ingat akan hal itu ya. Kita harus punya wadah iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah, kita semua lahir dari Allah ya. Jadi Tuhan menaruhkan firman juga dalam diri kita, itu ada di hati kita ya, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, kemenangan yang mengalahkan pergumulan kita, kemenangan yang mengalahkan ketakutan kita, depresi kita, semuanya adalah iman. Ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jangan sampai Yesus datang kedua kalinya, dia melihat dunia ini, manakah, adakah masih ada iman gak di bumi? Karena di bumi ini menuju kehancuran, semua keinginan manusia itu menuju kepada kehancurannya. Tapi kita harus ingat, jangan sampai kita tidak punya iman, bisa murtad. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang meninggalkan kepercayaannya akan Tuhan ya, banyak gitu ya. Karena mungkin menghadapi akan tekanan-tekanan, sedangkan kita dikatakan iman seperti tadi, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jadi kita nih harus percaya Yesus, tekun sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Walaupun sampai pojok, saya sering kali ngomong, sampai kebentur di pojok tidak ada jalan lagi. Kalau itu tetap percaya, pegang firman. Nah, dunia realita yang kita hadapi ini menuntut untuk kita bertekun. Aduh, ngadepin ini lagi, belum ini selesai, ngadepin lagi, tekunin Tuhan Immanuel terus Tuhan Immanuel, dia menyertai kita. Nah, kita memiliki yang namanya Getsemani. Yesus di Taman Getsemani dia berdoa. Dalam ketakutan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dia berdoa. Kita punya juga Getsemani. Kita semua punya Getsemaninya kita gitu ya. Jadi kita waktu ada dalam pergumulan berat dan ketakutan, kita juga bisa berseru kepada Yesus. Daripada pasrah, udahlah, jangan begitu. Bilanglah sama Tuhan, berkatalah, berdoalah kepada Tuhan. Bukan kehendakku ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi kita tidak pernah akan kecewa. Apapun tidak pernah akan kecewa. Pokoknya saya tahu kalau ini terjadi, ini kehendak Tuhan. Karena kita udah ngomong, kita udah bergumul, kehendak Tuhan yang jadi. Seperti itu ya, kita punya Getsemani. Nah, dalam menanti-nantikan janji Tuhan itu, Tuhan bilang dalam Mazmur kalau nggak salah ya, kita harus bergembira karena Tuhan. Saya harus bergembira karena Tuhan. Saya harus bergembira karena Tuhan. Saya harus bergembira karena Tuhan. Memang waktu lihat ada satu kejadian, seorang perempuan gitu ya. Dia itu nyetir mobil di sana ada kendaraan lagi dalam masalah. Beruntun. Nah, mobilnya dia rupanya kelewat deket, nggak tahu gimana lah, saya nggak ngertinya. Nabrak, mobilnya hancur saudara. Nah, dalam keadaan seperti itu sulit kan untuk bergembira kan? Sulit karena mobilnya hancur.
sedangkan mobil itu kakinya. Nah mobilnya hancur, nggak bisa lagi dipakai. Ya udah, belajar ngucap syukur, bergembira aja, Tuhan yang pegang kendali. Saya masih dalam keadaan yang baik, anak saya masih dalam keadaan yang baik. Biarlah Tuhan yang urus, Tuhan yang akan bela. Kalau yang ayat 5 yang gimana ya? 1 Yohanes 5 ayat 5. Keloncat kayaknya sih. Nah, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapa yang dapat mengalahkan persoalan selain daripada kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yesus adalah anak Allah. Yesus itu penerobos antara dunia fakta dan dunia supranatural ya, dunia fakta dan dunia roh. Kita nih mau menerobosnya caranya gimana? Melalui iman, melalui Yesus. Zaman dulu banyak orang yang percaya roh. Heran bisa percaya roh ya. Termasuk saya pernah terseret karena ikut orang tua, terseret ngelihat gitu tuh. Kenapa hati sih bertanya-tanya gitu ya. Hati bertanya-tanya, tapi saya tidak melakukannya akhirnya. Cuma heran gitu, cuma tidak ngerti bahwa ada dunia yang sebenarnya digandrungi manusia. Manusia zaman dulu tidak kenal Allah, tapi hatinya nih punya kekalahan. Pengen nyembah siapa ya Tuhan tuh nggak kelihatan. Udahlah itu nyembah pohon gede sekali, saya sembah. Nah terus lihat lagi, wah ini bentuknya seperti apa gitu ya, disembah lagi, sembah lagi. Kenapa? Karena roh pengen sesuatu yang roh lagi. Sebenarnya kita nih punya roh kita nih mencari Tuhan. Cuma seringkali faktanya nih kita nih pengennya lihat, jadi apa yang kita lihat itu yang disembah, apa yang kita lihat jadilah berhala. Ya, tapi kita harus selalu ingat, kita adalah manusia roh dan saya mencari roh yang benar yang menyelamatkan, roh yang adalah hidup, roh yang adalah jalan. Cari firman Tuhan seperti itu ya. Tuhan yang pegang kendali. Kalau kita nih seringkali kita was-was, takut, goncang imannya ya. Takut, was-was. Saya juga ngalamin saudara. Cepat kita perkatakan firman. Cepat kita dalam keadaan seperti ini luar biasa. Saya harus tetap perkatakan, Tuhan, semua yang Engkau izinkan terjadi, saya mau ambil kebaikan-Mu. Entah kebaikannya apa Tuhan, gak tahulah. Pokoknya saya tahu itu baik buat saya, itu baik buat saya, itu baik buat saya. Perkatakan firman, tembus semua selubung-selubung yang ingin untuk menutupi kita. Misalnya ini kita nih. Nah, kalau kita sedang berduka, ini ada selubung. Nembusnya caranya gimana nembus? Kita punya Yesus, penerobos kita maha kuat. Yesus itu yang telah menerobos. Nah kita punya Yesusnya apa? Di dalam kita. Kita perkatakan iman, kita ngomong. Tidak akan terjadi, walaupun aku sedih sekarang ini, tapi tidak ada lagi. Karena Yesus itu terang. Saya mau terikut Yesus sampai selama-lamanya. Cepat ngomong firman. Jadi kita membangun di dalam dimensi yang tidak kelihatan ya. Membangun di dalam dimensi yang tidak kelihatan, yang memiliki kuasa yang lebih besar. Ingat, membangun hidup kita di dalam dimensi yang tidak kelihatan. Ini memang fakta, tapi saya mau bangun di dalam dimensi yang tidak kelihatan karena punya kuasa lebih besar. Dan kuasa lebih besar itu Tuhan sudah berikan pada saya karena saya percaya Yesus adalah anak Allah. Saya memiliki iman. Iman saya mengalahkan dunia. Iman saya memindahkan gunung. Tuhan, apapun yang mata saya lihat secara fakta memang menghalangi iman, tapi kita mau perkatakan, kita mau bangun di alam roh. Iman jadi daging. Itu aja yang saya sharekan. Tuhan memberkati. Saudara, yang diceritakan sama Ibu Abigail tak rangkum dikit ya, supaya kalian lebih jelas ya, lebih jelas. Tadi udah dijelaskan oleh Ibu Abigail contoh-contohnya. Jadi yang dinamakan dengan dua dimensi itu kan dua dimensi, itu dua alam yang lain ya. Dimensi itu sesuatu hal alam yang lain. Jadi tadi disampaikan
saudara dan saya itu di dalam dunia ini sebagai anak Tuhan itu harus hidup dalam dua dimensi. Ya. Artinya hidup dalam kenyataan. Dimensi yang pertama itu kenyataan. Artinya kenyataan gini. Makan ya ada wujudnya. Piring ya ada wujudnya. Ini dimensi yang nyata. Kita mandi, kita makan, kita pergi, itu kenyataannya ada. Nah, dimensi yang lain yaitu yang namanya dimensi supranatural, yang dinamakan dimensi roh, itu sesuatu hal yang tidak kelihatan. Tapi buat orang-orang yang punya karunia, ya, orang-orang yang punya karunia untuk penglihatan itu bisa ngelihat. Misalnya contohnya, suatu saat Harry ini punya karunia penglihatan. Pada saat kita itu saudara kita Santi Harikin itu meninggal, pada saat di Golden Gate di Golden Gate mau dibawa ke krematorium. Harry lihat. Itu di sana ada kereta, ada malaikat. Rasanya itu Santi itu disambut di dalam surga. Ya. Yang lain nggak ngelihat. Tapi Harry lihat. Lalu Harry bilang, "Aduh, Santi ini walaupun di sini nggak kelihatan dianya melakukan segala sesuatu, ternyata kok di surga kok disambut sampai seperti itu." Nah, itu dunia roh. Ada orang-orang yang bisa ngerti. Nah, misalnya contohnya yang tadi Ibu Abigail kasih tahu gini. Kalau kita itu hidup, kita tahu ada suatu kuasa gelap. Nah, itu kan kita nggak ngelihat, tapi kita kadang-kadang bisa ngerasa. Ya. Ini ada sesuatu nih kok rasanya nggak enak. Nah, itu ada kuasa yang lain. Nah, perkatakan dengan iman. Ya kan tadi ngomong gitu kan. Perkatakan dengan iman, perangi gitu. Dengan iman, percaya penuh bahwa kuasa perkataan firman, kuasa Tuhan melebihi daripada kuasa yang lain. Nah, saya harap penerangan saya ini melengkapi akan apa yang Ibu Abigail katakan tadi, supaya kita jelas kita hidup dalam dua dimensi, ya, anak-anak Tuhan itu. Jadi perlu perang, perlu kalau ada sesuatu misalnya kita ada perasaan gak enak, kenapa ya kok aku ini gak apa-apa kok ada perasaanku kok bener-bener gak enak, kayak misalnya kayak tertekan banget. Nah, ini kita tahu ini ada suatu kuasa yang lain nih kelihatannya. Nah, perlu diperkatakan dengan iman, diperangi. Kita harus menang karena Yesus sudah menang. Yesus sudah mengalahkan segala sesuatu di Bukit Golgota, bangkit kembali, mati, bangkit kembali dan naik ke surga, sudah menang. Kita percaya Yesus pasti mengalami kemenangan. Nah, amin. Itu supaya saudara bisa membayangkan, oh harusnya begini, ya. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, penerangan dalam apa yang harus kami lakukan. Ingatkan Tuhan, kami hidup dalam dua dimensi. Supaya kami tahu bagaimana kami berperang memerangi akan segala kuasa dan penguasa yang ada di udara. Terima kasih ya Bapak, berikan kepada kami kemenangan Tuhan. Karena Engkau sudah menang. Buat kami menang Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Terutama kami datang di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Buat kami menang atas karakter kami. Engkau tahu karakter kami Tuhan. Tidak ada satupun yang kami katakan bahwa karakter kami sempurna. Sekalipun kami sudah menjadi anak-Mu. Engkau sudah menang dari maut dan perkara yang tidak baik.
Tapi kami mau mengakui di hadapan-Mu, kami harus memerangi karakter kami. Terus menerus Tuhan, sampai karakter kami seperti pujian tadi, punya karakter seperti Engkau, sempurna seperti Bapa. Bapa, kami minta anugerah-Mu buat kami selalu berperang, memerangi akan karakter kami. Tiap-tiap hidup kami punya karakter yang berbeda. Yang gampang marah, gampang tersinggung. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang kami kurang bisa mengontrol cara berbicara kami. Seringkali kami mengatakan, Tuhan, hari ini kami memuji nama-Mu. Sebentar lagi mulut kami pakai untuk perkara-perkara yang menyakitkan hati orang lain. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, tidak ada satupun dalam hidup kami yang sempurna Tuhan. Buat kami setiap hari memerangi akan hal ini Tuhan. Dan dengan iman yang Kau anugerahkan buat kami akan dapat mengalami kemenangan. Mampukan kami, seret kami, untuk kami masuk di dalam rencana-Mu sempurna seperti Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami nyanyikan ini bukan sekedar keluar dari bibir mulut kami, tapi kami mau percaya dengan peperangan yang kami lakukan, kami akan boleh menang menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tetap mau mendukung untuk Bapak Presiden kami. Di dalam segala kemelut yang dihadapi hari demi hari Tuhan. Pekerjaannya terlalu amat banyak. Memikirkan akan bangsa ini. Kami dukung doa Tuhan. Berikan hikmat, berikan kesabaran, berikan kebijaksanaan untuk dapat mengambil suatu langkah-langkah yang berkenan di hati-Mu untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini. Bapak, berikan kepadanya topangan yang daripada-Mu. Biarlah semua yang dia dengar, semua yang dia akan putuskan, dia selalu bertanya-tanya kepada-Mu terlebih dahulu. Sehingga apa yang diputuskan adalah putusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan kesehatan yang baik untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Kau selamatkan bangsa ini. Kau jadikan bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang menjadi teladan. Biarlah masa-masa sekalipun saat ini masa resesi, saat ini masa kesukaran. Tapi kami percaya selama kami dan bangsa kami hidup dengan pelita yang Kau berikan kepada kami, petunjuk-petunjuk ilahi, kami percaya tetap akan berjalan. Sekalipun di sekeliling kami ada gelap, tapi dalam perjalanan kami selalu menuju dan diterangi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman kebenaran ini menerangi akan bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap menyerahkan akan keadaan cuaca saat ini. Biarlah Engkau yang akan berdaulat atas cuaca Tuhan. Karena sekalipun sudah panas, kadang-kadang tiba-tiba turun hujan. Kami percaya keadaan yang tidak menentu, perubahan cuaca mengakibatkan keadaan badan kami kadang-kadang tidak enak. Tapi hari ini kami tetap datang kepada-Mu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu Tuhan. Daya tahan tubuh ilahi kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki sel-sel dalam tubuh kami. Memasuki juga Tuhan akan darah kami bersatu
sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Karena apa? Karena kami menerima daya tahan tubuh ilahi. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya setiap pagi Engkau memberikan perkara yang baru buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, memasuki mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Tuhan Yesus, biarlah semua hidup kami ada dalam kontrol daripadamu. Dan semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati tangan kami supaya tangan kami melakukan pekerjaan hari ini. Dan kami boleh melakukan bersama dengan Engkau. Buat Kau berkati apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kaki kami juga Tuhan. Supaya kaki kami ini berjalan. Engkau pimpin Tuhan. Mencapai sesuatu puncak kemenangan. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berjalan bersama dengan Engkau hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.